Di sebuah kampung kecil yang terletak di pesisir pantai, hidup seorang dukun yang terkenal karena kemampuannya yang sangat unik. Ia bisa memanggil roh-roh laut. Keahlian ini diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di desa tersebut. Namun, siapa sangka bahwa kemampuan ini akan mengundang bencana besar. Pada suatu malam yang mencekam, sang dukun tanpa sengaja membebaskan roh yang jauh lebih kuat dan jahat dari yang pernah dia duga. Sejak saat itu, teror dari laut mulai menghantui kampung pesisir ini. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mereka bisa melawan kekuatan yang datang dari kedalaman laut? Temukan kisah selengkapnya dalam video ini. Dukun di desa pesisir ini dikenal sebagai seorang yang sangat dihormati, bahkan ditakuti. Ia memiliki kemampuan untuk memanggil roh laut yang dianggap sebagai penjaga laut. Roh-roh ini dipercaya memberikan perlindungan bagi para nelayan dan petani yang hidup dari laut. Setiap kali ada ritual atau permintaan khusus, sang dukun dengan sigap melakukan pemanggilan untuk membantu masyarakat desa. Namun, tak semua roh laut adalah roh yang baik. Di balik banyaknya cerita keberhasilan dan perlindungan yang diberikan, ada satu roh yang lebih gelap, roh yang dikatakan sangat berbahaya dan memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan siapa saja yang mengganggunya. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh sang dukun dan beberapa orang tua yang pernah mendengarnya. Tapi ketika ritual yang tak terduga itu dilakukan, mereka semua tidak tahu bahwa roh yang dipanggil bukanlah roh biasa. Pada suatu malam, saat bulan sedang purnama, sang dukun melakukan ritual pemanggilan roh laut di pantai. Tanpa sengaja, ia memanggil roh yang jauh lebih kuat dan gelap dari yang dia rencanakan. Roh ini bukanlah penjaga yang baik hati, melainkan roh jahat yang terperangkap di kedalaman laut selama ribuan tahun. Saat roh itu dibebaskan, angin bertiup kencang dan ombak laut semakin besar. Desas-desus mulai terdengar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, anehnya, penduduk desa mulai merasakan perubahan yang tidak biasa. Beberapa nelayan yang pergi ke laut tak pernah kembali. Kapal mereka ditemukan rusak, seolah-olah diterjang oleh kekuatan yang tak terlihat. Bahkan, beberapa orang yang tinggal di tepi laut melaporkan mendengar suara-suara aneh yang datang dari lautan, suara bisikan yang mengerikan, suara yang penuh dengan amarah. Peningkatan kejadian aneh semakin menjadi-jadi. Setiap malam, suasana kampung menjadi semakin mencekam. Penduduk mulai merasa diawasi, dan tak ada yang berani mendekati laut lagi. Beberapa orang yang mencoba mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi, merasa tubuh mereka diserang oleh sesuatu yang tak kasat mata, seperti ada kekuatan yang menjerat mereka dari bawah permukaan air. Cerita-cerita horor pun mulai beredar. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat bayangan hitam bergerak di dalam air, atau bahkan mendengar tawa menyeramkan yang datang dari dasar laut. Para penduduk desa yang sudah lama tinggal di sana mulai merasa terperangkap oleh teror yang datang dari laut, sesuatu yang mereka tidak bisa lari darinya. Akhirnya, dukun tersebut menyadari bahwa kesalahannya telah membebaskan roh jahat yang sangat kuat. Roh yang bukan hanya sekedar menginginkan balas dendam, tetapi juga berusaha menguasai seluruh kampung pesisir. Namun, ada satu hal yang dukun tersebut tidak ketahui selama bertahun-tahun. Roh itu sebenarnya telah terperangkap bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena adanya kutukan kuno yang mengikat roh tersebut. Sang dukun pun mencari cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ia mendalami setiap ritual kuno yang diajarkan oleh leluhurnya.
mencoba menemukan cara untuk menahan kembali roh yang telah dia bebaskan. Namun, semakin dalam ia menyelidiki, semakin banyak teror yang datang dan semakin sulit untuk mengendalikan kekuatan yang telah Di saat dukun itu berusaha mencari solusi, ia baru menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ternyata roh jahat itu tidak hanya terperangkap dalam tubuhnya, tetapi telah mengendalikan pikirannya. Selama ini, dukun tersebut ternyata sudah dimanipulasi oleh kekuatan roh itu tanpa dia sadari. Ritual-ritual yang dia lakukan bukanlah untuk mengendalikan roh, tetapi justru untuk memberi roh itu lebih banyak kekuatan. Ia mulai merasakan bahwa tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri, dan kekuatan dari laut semakin menguasainya. Di tengah kebingungannya, ia melihat bayangan besar di laut, sebuah sosok yang lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Dan saat itulah ia sadar bahwa ia telah melepaskan lebih dari sekedar roh jahat. Ia telah membangkitkan sesuatu yang jauh lebih besar, yang bukan hanya akan menguasai kampung, tetapi dunia itu sendiri. Dengan ketakutan yang semakin mendalam, sang dukun akhirnya berhadapan langsung dengan roh itu di tepi laut. Namun, saat mereka bertemu, roh laut itu tidak hanya berusaha untuk menghancurkan sang dukun, tetapi juga berusaha mengambil alih tubuhnya sepenuhnya. Dalam pertempuran terakhir yang penuh dengan kekuatan magis dan teror tak terlihat, sang dukun akhirnya mengetahui bahwa dirinya tidak akan bisa mengalahkan roh itu sendiri. Karena selama ini, ia sudah menjadi bagian dari roh itu. Ternyata, dukun yang selama ini dikenal sebagai penyelamat desa telah menjadi bagian dari teror laut yang tak bisa dihentikan. Rahasia terungkap dukun itu adalah alat dari kekuatan yang lebih besar.